Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, ada beberapa informasi terbaru yaitu tentang masalah paspor yang bagian belakang ini harus diberi tanda tangan ya. Nanti akan aku bahas. Terus ada lagi yang dimana tes PCR ini harus membayar ya. Jadi nanti akan aku bahas lagi. Jadi ada dua kategori informasi yang bakal next time-nya aku bahas. Jadi besok ya, insya Allah besok akan aku bahas. Sekaligus aku harus mengumpulkan beberapa informasi. Jadi biar menjadi sebuah berita yang kredibel atau real lah ya. Nggak hanya cuman satu sumber atau dua sumber saja. Jadi usahakan kawan-kawan untuk bersabar. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah berita atau sebuah kasus kawan kita, tentu adalah PRT yang kerja di sini, yaitu Mbak ini mengenal seorang cowok yang dimana cowok ini tempat tinggalnya di daerah Bengkulu sana. Dan bagaimana ceritanya nanti kita akan bahas sampai tuntas. Tapi sebelumnya informasi buat kawan-kawan bahwa diperkirakan cuaca di Hong Kong ada gangguan tropis, yaitu dari Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, yang dimana kedua hal ini membawa angin ke daratan sehingga minggu besok ini agak dingin, yaitu cuacanya atau suhunya mencapai 20 sampai dengan 25 derajat pagi sampai siang. Jadi kawan-kawan sekali usahakan untuk memakai baju yang lengan panjang ataupun membawa hem ataupun memakai jaket yang tipis ya, agar tidak masuk angin. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ini adalah mengenai seorang kawan kita PRT yang kerja di sini, itu mengenal cowok daerah Bengkulu sana ya. Kan kawan, cinta dumai atau cinta dunia maya ini tidak seindah film-film drama Korea ataupun drama Hindia, yang dimana akhir dari episode sebuah cerita itu endingnya membahagiakan ya. Kedua belah pihak mengenal di dunia maya, kemudian mereka menikah, memiliki anak, bahkan sampai punya cucu cicit. Berbahagialah mereka. Namun kenyataannya ini hanya 0,01% saja ketika kenal di dunia maya ini jadi bener ya, hidup bahagia. Tapi kebanyakan dari orang-orang yang kenal di dunia maya ini berakhir sebuah tragis ya. Entah itu ketemu kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Ada juga yang dimana ternyata si salah satunya itu adalah seorang penipu. Nah, Mbak atau PRT Hong Kong ini mengenal seorang pria yang ia kenal di sosial media, yaitu TikTok ya, dimana si laki-laki ini adalah seorang konten kreator gaming ya. Jadi pinter banget dia itu ngegame ya. Karena pinter ngegame, akhirnya si Mbak PRT Hongkong ini berkenalan lewat situ. Karena semakin akrab, akhirnya mereka pindah ke WA. Jadi pindah ke WA itu makin akrab-akrab sehingga mereka memiliki ikatan cinta ya. Ikatan cinta itu ya biasalah kalau orang jatuh cinta, kata-kata sayang, video callan, teleponan itu sudah tidak asing lagi bagi orang yang sedang jatuh cinta. Nah, suatu saat si mbaknya ini sama si laki-laki ini sedang melakukan yes, pokoknya inilah ya, dia melakukan ini, yaitu berarti adalah pon SEX ya. Nah, disitulah si laki-laki ini akhirnya merekod si mbaknya tadi yang tidak memakai ini. Nah, sudah direkod, dapat rekodan. Suatu hari si laki-laki ini ngancam sama si
PRT tadi, bahwa ketika kamu tidak memberikan aku uang, maka video-videomu ini akan disebar. Artinya dia ini sedang memeras ya mbak-mbak PRT ini ya. Nah, diperas itulah Mbak TKW yang umurnya 25 ini, dia ini tidak terima. Akhirnya dia melaporkan ke KJRI atau datang langsung ke KJRI Hong Kong dan menceritakan kejadiannya. Pas itu meminta bantuan atas pemerasan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, dari KJRI ini langsung berkoordinasi dengan ahli ITE dan Divisi Hubungan Internasional atau Mabes Polri, langsung mengontrak Kapolres Bengkulu sana untuk mencari jejak si pelaku ini siapa dan rumahnya di mana, kabupatennya di mana. Nah, setelah pas diketahui tempat tinggalnya si polisi ini, akhirnya melakukan penangkapan si pelaku ya. Jadi di dalam kasus ini banyak hal terjadi dan harus dijadikan pelajaran untuk mbak-mbak. Tidak masalah mbak-mbak mengenal yang namanya cinta di dunia maya, enggak, itu urusan masing-masing. Tapi sekali lagi, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu, memperlihatkan tubuh milik Anda ke orang lain. Bahkan ketika Anda melakukan bersenggama di dalam video, ini sangat membahayakan. Karena kejadian ini sebenarnya nggak hanya sekali aja, sering banget kejadian ya. Dan ujung-ujungnya terjadi pemerasan juga loh ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Gini, mbak-mbak, oke lah, jika seorang laki-laki ini ibaratnya adalah meminta mbak-mbak untuk dibuka dong, buka titik, buka kecil aja, buka lah itu ya. Ini sebenarnya adalah laki-laki itu tidak menghargai Anda gitu loh, tidak menghargai tubuh Anda, bahkan sangat merendahkan Anda sebagai seorang perempuan yang harus dihormati juga, karena laki-laki itu lahir dari rahim seorang ibu. Ketika dia menghormati ibu, dia juga harus menghormati perempuan lainnya, kan seperti itu. Jadi ketika seorang laki-laki itu ibaratnya menyuruh Anda membuka lah, tidak sopan terhadap Anda lah, ini sebenarnya ia sedang merendahkan Anda di titik serendah-rendahnya ya. Oke, ini yang pertama, jangan sampai diikuti, jangan sampai kemauan dia ini dituruti, nanti jadi kebiasaan ya. Oke, kemudian yang kedua, jika Anda mengalami, tapi jangan sampai mengalami hal yang Anda haruskan, benar, Anda harus melaporkan ke KJRI ya. Ke KJRI itu nanti tidak hanya ke KJRI, namun dipastikan Anda harus memiliki atau menyewa pengacara, yaitu sebagai perwakilan tuntutan Anda di Indonesia. Jadi nanti semuanya akan diurus oleh si pengacara Anda itu dan membuat laporan nanti kepada Mabes Polri di daerah kayak Bengkulu tadi ya. Ini penanggung jawabnya adalah pengacara Anda. Jadi Anda juga mengeluarkan uang ya untuk hal-hal seperti itu. Jadi Anda mengeluarkan uang untuk laki-laki itu, Anda mengeluarkan uang untuk pengacara Anda, sebenarnya dua hal yang sama. Buat apa Anda mengeluarkan uang, tidak mau memberikan uang, tapi Anda tetap saja rugi ya. Daripada rugi, kenapa Anda melakukan hal seperti itu ya? Kalau bisa dihindari ya, kalau bisa sekali lagi dihindari. Pacaran sewajarnya saja, nggak perlu seperti itu ya. Kalau sudah menjurus seperti itu ya tinggalkan, karena laki-laki itu tidak menghargai Anda sebagai perempuan, tidak menjaga kehormatan Anda. Oke, selepas ada pengacara, kemudian laporan ke KJRI, dan disitulah dilimpahkan ke Divisi Internasional Staf Teknik Polri di Hong Kong ini. Nah, dari situlah dikoordinasi ke Polri bagian Bengkulu. Nanti di Bengkulu adanya ibaratnya adalah ahli ITE yang mengetahui
orang ini tinggalnya di mana, kabupaten mana, tempatnya mana, dari situlah bakal ditangkep. Jadi pada si laki-lakinya masih muda ya, 22 tahun. Jadi seorang konten kreator sebenarnya sudah menghasilkan duit ya. Tapi betapa bodohnya ketika dia melakukan hal-hal seperti itu, karena itu adalah selagi pemerasan dan pelanggaran juga. Tapi mbaknya juga salah ya. Kenapa mbaknya harus melakukan seperti itu atau membuka diri Anda di dalam sosial media. Nah, intinya kawan-kawan berhatilah ketika mengenal yang namanya cinta dumai. Kalau Anda tidak kuat, maka Anda yang akan terjebak. Nah, itu aja informasinya. Oke, besok bakal ada informasi lainnya mengenai PCR dan juga mengenai paspor. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Lindung Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.